Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi untuk pertemuan kedua, yaitu percabangan dan perulangan pada DLP. Nah, pertama-tama kita pengenalan dulu apa itu yang dimaksud dengan percabangan dan perulangan. Nah, definisinya adalah percabangan itu struktur kondisi yang digunakan untuk menyeleksi tindakan yang akan dilakukan oleh program berdasarkan syarat tertentu. Lalu untuk perulangan itu adalah struktur yang digunakan untuk melakukan sebuah perulangan statement dan merupakan salah satu struktur kendali yang memungkinkan pemilihan atas perintah yang akan dijalankan. Nah, itu adalah perbedaan antara percabangan dan perulangan. Selanjutnya, di dalam DLP terdapat beberapa perulangan. Yang pertama itu adalah perulangan for to do. Nah, for to do itu, perulangan ini berjalan dengan menggunakan suatu variabel counter yang akan bertambah secara otomatis ketika perintah yang diulang telah selesai dikerjakan. Di sini saya ngejelasinnya secara singkat aja untuk pengertian. Nah, untuk bentuk umumnya kalian bisa langsung baca di PowerPoint-nya. Nah, selanjutnya itu yang kedua ya, perulangan menggunakan for down to do. Nah, perulangan ini sama seperti perulangan dengan menggunakan for to do, tetapi arah isi counter-nya berkurang, mundur atau turun. Selanjutnya, ada perulangan menggunakan repeat until. Perulangan ini bekerja sampai kondisi yang ingin dicapai. Perulangan ini bisa digunakan sebagai perulangan yang menggunakan banyak kondisi keluar atau multi-condition loop. Nah, yang terakhir itu ada perulangan menggunakan while do. Jadi, perulangan ini mirip dengan perulangan repeat until, tetapi pengecekannya berada di awal, sebelum melakukan proses yang berulang. Perulangan ini berjalan selama kondisi pengecekan itu bernilai true atau benar. Jika kondisi telah mempunyai nilai false, maka perulangan tidak dilakukan lagi atau stop. Nah, selanjutnya di dalam DLP terdapat beberapa percabangan. Yang pertama itu ada if then else. If then else adalah suatu perintah yang berfungsi untuk mengambil keputusan dari beberapa kondisi. Bentuk percabangan ini biasanya digunakan untuk kondisi yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Jadi cuma if, then. Nah, jadi itu hanya cuma satu kasus perintah yang digunakan untuk melakukan satu aksi bila kondisi terpenuhi. Selanjutnya itu, nah di if then itu ada if then else bersarang. Nah, if then else itu umumnya digunakan kan untuk percabangan sederhana antara 2 atau 3. Nah, untuk percabangan yang banyak di mana kondisi yang menjadi persyaratan melibatkan lebih dari satu parameter. Itu untuk if then else ketika pemilihan 2 kasus. Selanjutnya ada case of. Nah, case of ini percabangan digunakan untuk menyederhanakan penggunaan if then else yang terlalu panjang. Nah, kalau if then else kan codingannya panjang. Nah, di sini ada sederhananya dari if then else, yaitu case of. Nah, biasanya case of itu digunakan bila kondisi yang dihadapi lebih dari 2 macam. Nah, untuk selanjutnya, di sini saya akan kasih contoh cara pembuatan percabangan dulu ya. Menggunakan if then else. Di sini kasusnya itu adalah kita masukkan input nilai UTS dan UAS, lalu dijumlahkan. Nah, habis itu kita bakal ditentuin nilai grade-nya itu apa dan orang itu lulus atau tidak. Nah, seperti ini. Ini adalah contohnya. Di sini misalnya saya run ya. Saya run, misalnya saya masukin nama. Lalu di sini misalnya UTS-nya 89, ininya 80 misalnya. Lalu pas kita proses, maka hasilnya begini. Langsung di sini terinput tulisan nama, dan ini hasil totalnya. Lalu grade-nya itu apa, dan di sini Anda lulus. Nah, bagaimana caranya? Di sini saya akan ajarkan. Jadi pertama-tama kalian tuh seperti biasa buat new application pada umumnya. Lalu kalian save. Di sini kita save misalnya unit 5. Dan save ya. Nah, habis itu kalian bikin formnya dulu. Karena ini kegedean, saya kecilin. Ini sesuka kalian aja ya. Jadi, sekreatif kalian mau seperti apa tampilannya. Lalu kita tambahkan labelnya. Sini 1, 2, kita mau 3. Karena untuk input nama dan input nilai UTS dan UAS. Agak jarak sedikit. Nah, selanjutnya, kita
kita tambahkan edit. Nah, ini buat input. Jadi untuk inputan kita menggunakan edit seperti biasa. Kita tambahkan, kita klik lagi, kita drag seperti biasa. Nah, udah jadi nih. Nah, untuk proses kita gunakan button, pertama kita bikinnya biasa dulu aja. Nanti untuk di edit-editnya di belakangnya. Bikin button. Sorry. Salah lihat. Nah, yang ini button. Oke. Lalu udah seperti ini, kita bikin outputnya. Outputnya kita gunakan label. Oke, label di sini. Untuk outputnya karena ini ada 3, berarti outputnya juga harus ada 3. Oke. Begini. Dan tambahin satu lagi. Oke. Seperti ini ya, teman-teman. Dirapin aja sesuka kalian. Nah, selanjutnya kita ubah-ubah label-label ini. Kita ganti aja. Misal di sini nama. Oke. Di sini kita tulis UTS. Di bawahnya itu kita ganti dengan UAS. Nah, di inputnya kita kosongin supaya nanti pas kita input nggak ada tulisan edit 1. Kita hapus. Nah, habis itu kenapa ada 2 button? Karena di sini nanti saya bikin buttonnya itu untuk proses dan untuk exit. Nah, di sini kita ganti dengan proses. Yang diganti ingat ya captionnya, jangan ini, jangan atasnya yang diganti. Lalu di sini kita ganti exit. Nah, begini ya. Kayaknya lebih bagus kita tambahin button ini deh, reset. Jadi kita bisa input lagi, nggak perlu nge-close program. Kita tambahin deh. Di sini. Oke, geser lagi. Ini punya kalian sekreatif kalian aja ya bikinnya. Sini kita ganti reset. Di sini saya mau nyoba untuk outputnya ada di dalam edit 1 ya. Bentar. Ini mungkin jangan. Di sini kita kasih sampingnya itu sebagai bridgingan aja. Jadi kayak misalnya saya ganti dengan misalnya nilai total biar tahu kalau yang ini adalah hasil ini adalah dari nilai total. Gini, di sini tadi ada predikat ya. Bukan predikat, grade. Grade aja, kita ganti grade. Nah, lalu di sini kita ganti dengan keterangan. Nah, ini untuk ini. Nah, untuk outputnya kita di sampingnya aja kita buat. Sebenarnya ini sesuka kalian, tapi lebih rapi sih begini ya. Supaya nggak kayak tadi, contohnya itu langsung muncul gini kan. Jadi kita nggak tahu itu nilainya itu nilai apa. Nah, itu ternyata nilai total. Jadi kita jelasin di sini. Kita tambahkan lagi labelnya. Oke, ini untuk output ya. Tambah output keterangan. Nah, untuk output kita kosongkan supaya nanti outputnya itu hanya inputan yang kita kasih. Jadi tulisan label 9 itu nggak ada. Nah, udah seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita langsung coding. Jadi pertama kalian pilih yang proses dulu. Kita untuk coding yang proses dulu. Oke, kita double klik. Nah, untuk coding di sini saya akan codingan dulu.
codingannya. Saya akan ketikkan dulu codingannya. Nah, nanti saya akan jelaskan codingan itu fungsinya untuk apa. Oke, ralat ya. Tadi di sini kan nilai total ya. Jadi di sini buat itunya nama ya. Jadi nanti kan di sini bakal ngeluarin output dari si edit1.txt ini. Jadi di sini akan mengeluarkan output nama diganti ya, nama. Nah, lalu ada nilai total dan grade. Nah, tadi kan ada keterangan tuh. Nah, saya pikir-pikir mending keterangan itu nanti buat activity ya, nilai buat activity. Jadi di sini saya jelasin dulu seperti ini. Jadi yang nanti yang di output itu bakal ada isi dari nama, lalu nilai total. Nilai total ini penjumlahan dari nilai UTS dan nilai UAS. Lalu ada grade. Grade itu dari nilai total itu nanti bakal ditentuin grade-nya itu apa. Jadi di sini diganti ya. Yang label 4 tadi diganti nama, label 5 diganti nilai total, lalu yang label 6 diganti grade. Outputnya tetap ada di sini, ada 3 ini. Ada mana tadi? Label 7, label 8, dan label 9. Nah, untuk codingnya, bagaimana sih untuk proses? Nah, caranya kita double klik kan. Nah, di sini tadi saya sudah coding. Jadi, saya jelaskan ini maksud dari codingan ini. Emang agak banyak, tapi kalau kalian ngerti, ini gampang banget. Yang pertama, oke saya mulai ya. Pertama itu kalian deklarasiin dulu, seperti biasa. Deklarasiin variabel menggunakan var ya. Lalu, kalian ketik var. Lalu di sini nama variabelnya. Nah, variabelnya di situ ada UTS, UAS, nilai. Ada 3, UTS, UAS, nilai, lalu dikomain ya. Nah, tipe datanya untuk UTS, UAS itu dan nilai itu adalah real. Kenapa real? Karena nilainya itu bulat. Nilai bulat, jadi tidak bisa untuk koma-koma. Lalu selanjutnya ada grade. Nah, grade itu yang buat misalnya nilai ini itu grade-nya itu A, B, C, D, atau E kan. Nah, itu kita tetap gunakan string. Lalu selanjutnya begin. Dan selanjutnya itu adalah begin, terus label 7.caption adalah edit1.text. Jadi, input yang dari edit1 ini, lihat ya, untuk input dari edit1 ini akan mengeluarkan output ke label 7.caption. Jadi kita inputnya ada di edit1, maka yang outputnya itu ada di label 7. Nah, ini untuk nama. Lalu selanjutnya itu UTS.2 sama dengan str to float edit2.text. Nah, ini maksudnya ini adalah tipe data UTS, variabel UTS, adalah string to float. Jadi, nilai bulat di-convert ke nilai float. Nilai float itu adalah nilai koma. Kan untuk nanti dia bakal di-convert ke nilai koma kan. Nah, jadi UTS itu kan awalnya string. Awalnya dia bulat. To float. Jadi nilai bulat itu diubah ke nilai koma. Nah, lalu di sini edit2.text itu adalah jadi inputan dari si UTS itu adalah edit2.text. Jadi inputan dari edit2 ini akan masuk ke variabel UTS. Nah, sama kayak UAS juga, UAS string to float edit3.text. Jadi inputan dari ini UAS ini kan edit2 ini kan adalah edit3.text ini adalah inputan dari sini akan masuk ke variabel UAS. Nah, selanjutnya itu adalah kita masukin rumus untuk nilai total. Nah, nilai total itu kita di sini kan kita deklarasiin dengan variabelnya namanya nilai ya. Jadi nilai sama dengan UTS dikali 0,7 ditambah UAS dikali 0,3. Nah, ini rumus emang sudah dari sananya. Jadi kalian ikutin aja. Jadi nilai UTS, nilai input UTS kalian dikali 0,7 ditambah nilai input UAS kalian dikali 0,3 akan menghasilkan nilai total yang akan masuk ke variabel nama. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke percabangan. Jadi, kita gunakan if dan else kan. Nah, jadi begini, saya jelasin. Pertama kalian ketik dulu if nilai lebih besar sama dengan 90 dan grade A. Jadi maksudnya adalah jika nilai total, nilai yang di sini output nilai total itu adalah lebih besar dari 90, maka grade-nya itu adalah A. Oke? Paham sampai sini? Jadi jika nilai total, nilai itu adalah lebih besar dari 90,
maka dia akan tercetak grade-nya itu adalah A. Nah, else if jika tidak, misalnya dia nggak 90, nggak lebih besar dari 90. Nah, jika tidak nilai lebih besar sama dengan 80, maka grade B akan tercetak grade B atau B. Jadi, jika tidak yang di atas, jika kondisi tidak terpenuhi yang di atas, maka dia akan masuk ke kondisi kedua, yaitu jika tidak nilainya itu lebih besar sama dengan 80, maka dia akan tercetak B. Oke, saya kasih contoh untuk selanjutnya ya. Nah, jika kondisi 2 ini tidak terpenuhi, maka dia akan masuk ke kondisi ketiga, yaitu jika tidak kedua ini, maka nilai lebih besar itu adalah 70 misalnya. Nilai yang kalian input totalnya adalah lebih besar daripada 70. Maka dia akan tercetak grade C. Dan seterusnya sampai dengan D. Nah, lalu else grade E jika tidak kesemuanya. Misalnya kalian nilai totalnya itu adalah kurang dari 60. Berarti misalnya kalian nilai total di sini outputnya nanti adalah 50 misalnya. Maka dia akan cetak E. Pokoknya di bawah dari 60 semuanya adalah grade-nya adalah E. Begitu. Sampai sini mengerti ya? Nah, selanjutnya untuk output dari sini label 8 caption. Nah, label 8 itu kan nilai total ya. Nilai total itu buat kita masukin gunakan label 8.caption adalah float to string. Jadi maksudnya itu adalah nilai koma tadi di-convert ke nilai string dan akan masuk ke dalam variabel nilai. Nah, lalu kita space dulu. Nah, untuk label 9, untuk grade ini adalah label 9 itu yang grade tadi ini, yang buat kita input dari nilai total itu, hasilnya untuk grade, itu akan masuk ke label 9. Jadi label 9 ini adalah isi dari variabel grade. Nah, itu untuk proses. Oke, kita coba ya. Kita run. Oke, kita run. Nah, di sini berhasil ya. Jadi misalnya di sini saya masukkan nama. Nah, untuk nilai UTS misalnya di sini 90. Untuk UAS 80. Kita proses. Maka hasilnya seperti ini. Nah, nama Sandi seperti sini. Dia akan tercetak. Nah, nilai total adalah nilai yang tadi nih. Mana ini? Rumus ini. Jadi kan nilai UTS itu 90 dikali 0,7 ditambah input UAS itu 80 dikali 0,3. Lalu akan hasilnya seperti ini, 87 dan grade B. Karena nilai total adalah 87. Mana 87? 87 kan lebih besar daripada 80. Maka dia akan tercetak grade B. Gitu. Kurang lebih. Nah, lalu selanjutnya adalah untuk button reset dan exit. Ketika kita tadi seperti kita misalnya kita input lagi. Nah, untuk cobaan lagi deh, kita cobaan kan untuk percobaan yang lain. Misalnya kita mau grade E, kita input aja misalnya di sini 23, di sini yang kecil aja ya 11. Kita proses. Nah, seperti biasa input dari sini akan masuk di nama UTS 23 kali 11, hasilnya itu bukan kali, maksudnya penjumlahan ini dari rumus ini hasilnya adalah 19,4. Nah, dia grade E. Kenapa grade E? Karena dia tidak masuk ke kondisi semuanya 4 ini. Karena dia kurang dari 60, maka dia akan tercetak huruf E. Grade-nya itu E. Seperti itu. Ini pokoknya sudah ke setting sesuai coding. Nah, selanjutnya untuk button reset dan exit. Jadi pas kita klik reset, nah hapus semua. Jadi kita nggak perlu close program running. Jadi di sini kita gunakan button reset untuk hapus dan exit untuk close program. Nah, caranya gimana? Caranya itu adalah kita double klik di reset. Kebetulan di sini saya button 3 ya. Yang ini button 2 terbalik, tapi nggak apa-apa. Kalian double klik button reset.
Nah, jadi ini codingannya. Yang ini ya, teman-teman. Nah, jadi maksudnya itu adalah edit1.clear. Jadi, yang ada di edit 1, yang ada di edit ini akan hilang atau di clear. Sama untuk edit 2. Untuk edit pokoknya gunakan titik clear. Nah, beda untuk label. Kalau label, kan di sini untuk outputnya kan ada, untuk nama itu label 7, untuk nilai total label 8, dan untuk grade label 9 kan. Nah, kalau label gunakan label 7 titik caption sama dengan petik 2 dua kali. Ini petik 1 dua kali maksudnya. Udah sesimpel itu doang untuk reset dan untuk exit. Kalian gunakan codingan application titik terminate. Nah, itu untuk exit. Nah, sampai sini untuk percabangan. Nah, selanjutnya adalah materi. Saya akan kasih contoh juga untuk perulangan. Oke, selanjutnya contoh untuk perulangan. Di sini saya kasih yang sederhana aja. Kita cuma hanya menggunakan dua objek, yaitu button. Kita bikin dulu button. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya adalah memo. Yang ini memo. Kita bikin seperti ini. Nah, kita bikin seperti ini. Jadi nanti codingan untuk perulangan saya coding, lalu nanti saya jelaskan. Nah, jadi selanjutnya itu kan kita lakukan pengkodingan ya. Nah, caranya itu adalah kalian double klik button di sini. Kalian double klik. Nah, di sini saya sudah ngoding yang tadi. Jadi di sini saya akan jelaskan maksud dari codingan ini. Nah, jadi pertama kita deklarasikan dulu variabel A dengan tipe data integer. Begin, mulai. Jadi A itu pertama adalah nilainya dia itu 0. Lalu lakukan repeat. Dan A itu, rumusnya itu, A itu adalah A plus 2. Maksudnya itu adalah, A itu kan tadi 0. 0 plus 2. Jadi kan hasilnya 2. Maka di memo 1 ini, dia akan terinput nilai 2. Nah, until A sama dengan 10. 2 itu kan belum sama dengan 10 kan. Nah, jadi dia bakal nge-repeat ke atas lagi. Jadi di sini A itu akan terubah di sistem 2. Jadi 2. Nah, lakukan rumus A itu jadi kan 2. Karena udah di-repeat jadi 2 kan. 2 plus 2. Jadi adalah 4. Lalu memo 1 line add akan masukkan ke sini lagi nilai 4. Nah, di sini saya jelasin dulu. Di sini integer to string. Maksudnya itu adalah di memo kan adalah yang bisa dimasukin itu adalah cuma teks atau string kan. Nah, di sini kita convert. Jadi variabel A itu adalah string ya. Integer variabel A itu adalah kan integer. Nah, untuk masuk ke memo dia harus di-convert dulu. Caranya integer to string adalah variabel A. Nah, jika dia sudah di-convert ke string, maka dia bisa masuk ke sini. Nah, selanjutnya tadi kan 4 ya. Balik lagi sini 4. 4 kan belum sama dengan 10, maka dia ngulang terus sampai dengan 10. Nah, misal di sini sudah kondisi sudah 10 misalnya di sini. Nah, 10 itu A itu 10 plus 2, hasilnya 12 kan. Nah, dia nggak bisa masuk ke sini karena 12 itu sudah lebih dari 10. Maka dia akan stop ke 10. Lalu N untuk selesai program. Nah, jadi kita running, hasilnya akan seperti ini. Kita loop. Nah, dia akan masuk 2, 4, 6, 8, 10. Kenapa tidak lebih? Tadi kan udah saya bilang di sini 10 plus 2 kan 12. Kenapa nggak 12? Karena di sini batasnya adalah 10. Nah, itu adalah contoh dari perulangan repeat until ya. Sekian dari saya untuk pertemuan 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.